Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Lita di channel Wahana Kecil. Kali ini saya dapat teman ngobrol jauh dari benua Kanguru sana. Ini teman lama di Goodreads. Teman pertama justru sebetulnya ya orang yang pertama kali menyapa saya di Goodreads dulu dan saya masih ingat banget sapaannya. Halo, lagi riset ya? Iya, buku-buku metodologi ya, buku metodologi. Iya, Buku dulu metodologi banyak banget. Mm-mm. iya, dulu emang lagi riset sih. Jadi gue ini, Cak. Jadi gue mengupload yang pertama diupload dulu di Goodreads itu buku metodologi penelitian gitu. Ya, ini sahabat lama namanya Nanto. Eh, apa kabar, Cak Nanto? Ya, baik. Di sini lagi berusaha beradaptasi dengan Melbourne. Hmm. Eh, Pernah ke Melbourne, tapi dulu cuma sebagai turis. Nah, sekarang bakal hidup lebih lama dari turis yang cuma datang mungkin seminggu 2 minggu. Berusaha memahami transportasinya, cuacanya yang ya ini kembali kerasa summer gitu setelah kemarin summer sempat 9 derajat gitu ya, summer kok 9 derajat gitu, bukan ajaib lah memang. Melbourne itu terkenal dengan satu hari bisa 4 musim gitu, makanya kalau pakaian bisa salah kostum juga bisa. Tadi saya juga salah kostum, udah datang tuh pakai jaket lagi saya, karena kan tadinya mau pakai jaket, punya jaket batik yang tipis, ntar kalau dingin gimana. Emang anginnya kencang tapi mataharinya panas ya gitulah. Jadi Hmm. pokoknya masih berusaha beradaptasi. Baru pindah juga ke rumah yang tadinya ditempatin teman saya udah baru back for good tadi subuh. Jadi ini di daerah namanya Reservoir, kurang lebih kalau di kilometer mungkin berapa ya? 10 kilo dari CBD-nya Melbourne. Mhm. Ah, ah. Jadi saya kalau kuliah dari tempat kuliah 5 kilo lah dari sini kurang lebih. Mhm. Eh, di sini ini apa analisa awal, kalau naik kendaraan pribadi atau sepeda itu bisa lebih cepat dari bis gitu. Hmm. Karena bis di sini ya agak ini. Tapi ada kendaraan namanya tram. Tram itu lama tapi dia bisa diandalkan karena sering ada gitu gitulah. Makanya hal-hal yang kayak gitu, belanja juga kan baru kali kemarin kan masih induk tinggal sama orang lain ya. Mau belanja banyak masih takut. Sekarang udah tadi belanja agak banyak, lumayan duit keluar, tapi ya lumayan kita ngumpulin kayak eh, kopi, karena saya ya iya kopi di sini sebenarnya Melbourne itu ibu kota kopinya Australia. Tapi untuk kebutuhan alasan penghematan saya nggak, baru berapa kali, masih kurang dari 5 kali beli langsung di ininya. Walaupun saya beli akhirnya baru pertama kali tadi juga beli bin. Sebelumnya saya bawa bin dari Indonesia, beli dari Indonesia tapi arabikanya habis. Jadi tadi saya beli ada Ethiopia, harganya relatif masih sama ya. Ya lebih Hmm. mahal sini tapi kalau dikalkulasi masih sama. Jadi ya untuk kopi Melbourne surga lah. Jadi itu yang membuat saya oke, meskipun jauh dari keluarga, insya Allah masih ada kopi. Kalau nggak ada kopi nggak hidup ya. Ya, pusing, pusing, pusing. Iya. Jadi Heeh. selain buku, itu kopi yang bikin kita bisa akrab dulu ya, Cak. Ya, betul, Ya, betul. dulu kita sering nongkrong pulang kerja bareng sambil ngopi Ya, di gitu. kopinya juga bukan kopi ini ya, bukan waralaba. Kita kopinya di mana? Di apa? Funam, Funam. Dengan roti Punam, serikaya. terus Roti serikaya. anomali juga. Oh ya, anomali. Ya, betul, betul, anomali. Mm-mm. Mm-mm, gitu. Dan entah berapa lagi ya, kedai kopi kita sering ngopi dulu. Lupa. Ya, di daerah ini juga pernah dulu yang ada Mel ya, apa mana? Daerah Cipete, yang gitu-gitulah. Oh iya, iya. Udah nggak ada kayaknya tuh kok kedainya. Udah Heeh. bubar. Iya, Udah udah lama bubar ya. banget. Mhm. Dan Nih. yang bikin akrab tuh gue sama lo itu ya. Banyak seleranya kira-kira sama lah. Dan Baca ternyata kita bukunya. juga punya banyak teman yang sama ya, kayak Mbak Mm-mm. Yanti, Irin, gitu-gitu ya. Oh Ya, ternyata kita lingkarannya di situ gitu kan, kadang-kadang namanya dunia kecil tuh kayak gitu kan ya. Kalau iya. udah kayak gitu tuh saya ingat teman saya almarhum Pulung Ria itu, zaman-zaman masih Hmm. kenalan lewat YM. Ria tuh cuma bilang sosial media itu hanya alat, pertemanan bisa macam-macam gitu. Jadi Hmm. pokoknya kadang-kadang kalau ketemu bisa, oh ketemunya dari sini ya gitu ya, kayak Ria almarhum itu ternyata apa uh, sepupunya itu nikah sama adik angkatan, terus ternyata ketemu gini-gini muter terus, oh ternyata lingkarannya situ-situ juga. Pokoknya Hmm. intinya ya
apa ya, zaman itu karena sempat isu, kalau sekarang mungkin yang apa, kalau sekarang di Twitter alter atau apa, orang kesannya bisa mempunyai identitas lain kayak gitu, kayaknya lu mau kenalan di mana lu ketemu karena lingkarannya, pasti lu tau lah gitu. Profiling Iya, orang itu kan akan sangat mudah karena lingkarannya bahkan ketemu muter aja gitu. iya. Itu entah Mm-mm. kita yang nggak, dunia kita yang sempit atau pergaulan kita yang luas sebenarnya, atau Iya, iya, betul, anomali betul. dari dua-duanya ya. Iya, iya. Ya, Ya, istilahnya teorinya hmm. Friendster masih laku lah ya, 6 langkah itu. Oh, lo sih ininya ini. Oh sih. Hmm. Oh, ternyata dia pernah di sini ya. Gitu. Ini ketahuan Klasik itu. tuanya kita ya, lu ngomongin Friendster ya. Kayak yang udah almarhum ya. Padahal dulu keren banget gitu. Ada Facebook langsung langsung kesannya jadul tuh Friendster. Waduh, kacau. Iya, iya. Tapi Facebook tuh pinter, Cak, dulu. Dia banyak game kan, di Friendster nggak ada. Ya, ada Jadi orang, kuis-kuisan zaman Goodreads. Ada oh iya, kuis-kuisan ya. iya. Iya. Dan bisa ngetek-ngetek itu kan, di Friendster kan nggak bisa. Ya, bisa Hmm. ngetek. Itu yang lebih interaktif ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Friendster itu kan sekadar apa, majang nih kita teman siapa Ya, gitu kan. Sama iya, testimoni dulu ya iya. di Facebook. Kegiatannya juga gitu-gitu kayak masing-masing ya, istilahnya gitu. Itu yang Mm-mm. Iya, dan kita lebih heboh di Goodreads sih sebenarnya daripada di Facebook ya. ya. Facebook itu pelarian kalau ada gosip di Goodreads. Ada heboh di Goodreads itu kita bahas, kita malas lagi malas bahas di Goodreads, pindahin ke itu biasanya gitu. Internal joke-nya pindah ke Facebook. Iya, ini kayak dulu juga zaman-zaman masih ada Kang Eri, terus ada Ratna ya, zaman itu Pra juga Mm-mm. kan, Mm-mm. awal-awal masih sibuk kadang-kadang antara nyampah sama bikin review, pokoknya gabung-gabung gitu kan, Dan kita pindah-pindah gitu. ngeronda juga. Kita tukang ronda Ya, juga. kesannya pas lagi buka-buka Goodreads ada yang tiba-tiba, diupdate, berarti wah ada temen nih. Padahal zaman itu masih zaman, kalau nggak warnet ini ya apa, modem kecil itu kan, Iya, yang yang relatif iya. mahal sebenarnya kan. Gue pakai itu dulu, pakai Telkomnet instan yang Oh kayak iya, Argo itu berapa menit iya, jadi iya. Internet masih masih mewah lah, itu masih tergolong mewah gitu loh. Hmm. Kayak saya sebagai PNS baru berapa tahun nih, ngerasa ini keserap berapa ya duit gua ke internet ya. Aduh. Iya. Iya, gue dulu Hmm. beruntung ini sih, karena kantor gue dulu berbasis internet. Nah, ada kantor support ya, ada kantor ya. Nah, dan gue doktor dulu kan, mondoknya di Nah, kantor. iya, menggunakan fasilitas bisa hampir 24 jam. Gitu. eh Ngomong-ngomongin buku, kita nih janjian baca Burung-burung Manyarnya Iya. Romo Mangun, tapi kayaknya ini pemantik aja sih. Gue tahu lo penggemar Romo Mangun sampai Mhm. terganja itu. Gue nemu istilah terganja tuh di bukunya Romo Mangun, Cak. Iya, iya, Yang iya. yang hiu apa itu yang soal Hiu Maluku. domam. Iya. Hmm, gitu. Coba lo Aku cerita kemarin sedikit mau deh. baca lagi ya. Yang Kenapa? mana? Yang mana? Burung-burung manyar. Ah, ah. Iya, kalau kita coba balik ke Goodreads dulu ya. Waktu di Goodreads, aku sebenarnya nggak bikin review beneran lah ya. Lebih kayak ingat cerita eh, bapak waktu itu. Bapak tuh pernah cerita tentang, kan bapak dulu di Solo tuh kan tinggalnya di daerah dekat alun-alun selatan, di daerah Joyodiningrat namanya, yang ada masjid dan gereja berdampingan. Kalau kalau Oke. ngomongin yang itu situ. Nah, bapak tuh dulu pernah cerita soal, kan kita taunya kalau baca tentang apa sejarah 45 kan selalu yang gagah gitu ya. Mhm. Bapak pernah cerita bahwa dulu ada tentara Belanda baik, suka muter-muter di alun-alun selatan Keraton Kasunanan tuh, ngajak anak kecil gitu. Mhm. Nah, tentara Belanda ini sempat mau diincar sama, biasalah ya, tentara Republik itu kan, yang kita sedang konflik. Nah, tapi orang tua-tua di situ bilang kalau mau memang di apa, katakanlah dibunuh atau apa, sebaiknya jangan di sini karena nanti orang di sini yang pernah kena gitu ya. Itu yang saya ceritakan, dan karena itu resonate dengan apa yang diceritakan Romo Mangun di Burung-burung Manyar, yang boleh dibilang mengangkat unsur individu di tengah katakanlah nasionalisme yang sifatnya mungkin sangat komunal ya. Nasionalisme kan lebih Indonesia bukan Indonesia, sementara ada siapa gitu. Nah, ini kan ada orang Belanda
senang sama anak kecil, suka ngajak pakai motor sidecar di alun-alun selatan gitu. Ya manusia biasa, tapi kebetulan dia orang Belanda dan kemudian ada orang tentara dari Indonesia yang berseberangan mau dihilangkan. Orang tua di situ juga bukannya tidak nasionalis ya, ketika bilang jangan dimatikan di sini, nanti orang Belanda ngamuk, kampung sini yang dirusak sama Belanda gitu kan. Hmm. Karena iya, dan ya kayak gitulah, bahkan termasuk cerita bahwa dalam konflik itu ibu saya sendiri juga pernah cerita dalam konflik, bahkan Pak D saya dulu karena ibu saya yatim gitu, yatim piatu, dia kakaknya yang pertama yang jadi pelindung. Ketika revolusi itu rakyatnya juga cukup terjepit. Kadang datang Belanda dianggap pihak Republik, ketika ada ya gitulah. Nggak semuanya kadang hitam dan putih gitu. Ada kisah-kisah lain. Dan itu yang saya temukan di BBM gitu loh. Manusia antara gitu loh ya. Ya, BBM itu kan cerita tentang Seta Dewa dan siapa? Eh, Atik. 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 Hmm. Oke, yang dan cerita dua orang yang masih punya hubungan saudara. Dan yang menarik sebenarnya Seta Dewa ini kan, kenapa Seta Dewa menarik? Karena dia adalah manusia antara yang identitasnya nggak bisa juga hitam putih. Seta Dewa bapaknya dari keluarga mungkin Soldadu gitu kan, Soldadu Legiun Mangkunegaran yang jadi Knil, ibunya adalah keturunan Belanda gitu kan. Artinya dari situ dia udah tahu posisi dia di mana. Bapaknya kemudian pada masa pendudukan Jepang menjadi apa eh, pasukan gerakan bawah tanah mungkin Mhm. seperti itu. Ibunya jadi korban seperti itu sampai ibunya harus berakhir di rumah sakit jiwa gitu. Akhirnya karena kepedihan itu dia lebih memilih Belanda daripada Republik yang dianggap sebagai buah dari fasisme Jepang yang membuat keluarganya berantakan. Artinya ada semacam bahwa eh, nasionalisme atau kemudian pilihan pribadi itu ada hal-hal yang kemudian menyangkut pribadinya atau juga di luar kendali semacam itu kan, ada predestin sekaligus juga ada pilihan-pilihan. Jadi itu sebenarnya kompleks ya di situ kalau kita bisa. Sementara Ati adalah sepupu yang kemudian dikenal ini dan kita tahu akhirnya Ati menjadi dokter menulis tentang burung-burung manyar di Manyar. mana ya burung-burung manyar kalau sedang kasmaran atau sedang mencari pasangan itu setiap yang laki-lakinya akan mencari membangun sarang yang terbaik, mencari betina yang kemudian mau memilih siapa sarang yang akan dijadikan tempat tinggal. Tetapi begitu pilihan jatuh, kemudian lelaki yang pejantan yang gagal itu akan mengacak-acak. Ini kan Hmm. bisa semacam apa ya, bisa saya nggak mau langsung bahwa tamsil ini tamsil itu, tapi juga bisa dilihat bahwa kisah ini apa burung-burung menyar itu adalah kisah Atik dan Seta Dewa gitu kan. Hmm. Seta Dewa itu yang boleh dibilang, dan ironinya kemudian Atik ketika pergi haji kemudian apa meninggal karena pesawatnya kan kecelakaan dan anak-anaknya diasuh oleh Seta Dewa. Dan ada satu momen antara Atik dan Seta Dewa ketika pilihan-pilihan itu adalah ketika Seta Dewa berada sebagai serdadu Belanda memasuki Jogja gitu kan. Hmm. Dia melihat Atik di sisi Republik sedang melihat bagaimana Soekarno digiring dan sementara ini juga itu satu dan Mhm. dan 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 artinya ada Seta Dewa dan Atik yang bersebelahan sekaligus mereka jatuh cinta seperti itu sampai pada akhirnya anak-anak Atik ketika Atik tidak ada diasuh oleh Seta Dewa. Itu yang kita bisa berangkat tamsil apa yang diangkat dari situ mulai dari persoalan individualisme dan komunitarian nasionalisme atau Hmm. juga kita juga sebenarnya tidak bisa melupakan ada satu bagian kecil dari yang ditulis Mangunwijaya tentang Sahrir ketika Jakarta sedang tegang. Hmm. Sahrir Hmm. kita tahu ini dulu sempat ada banyak ya kayak periode bagaimana Jakarta itu menjadi Bekasi gitu loh ya. Bekasi sekarang sering diledek sebagai planet Bekasi, tapi Bekasi sebagai kota patriot itu sebenarnya perlu diangkat ke posisi yang lain. Sebelum Jogja ada Bekasi, Kerawang Bekasi, bagaimana eh, konflik itu begitu. Saya kemarin kebetulan sebelum ini dapat buku tentang tokoh-tokoh Bekasi, bagaimana eh, banyak katakanlah bahkan Pram juga pernah bergerak di Bekasi sebelum ketangkap Ya. ya dan kemudian gitu kan. Artinya
sebelum ada Jogja, ada semacam front timur Jakarta yang memang panas dengan cerita banyak, ada Inggris, ada Belanda dan lain-lain. Dan Syahrir ketika itu masih di Jakarta, sempat di stop. Nah, itu ditulis oleh Mangun Wijaya, dan Mm-mm. kemudian ada seorang kecil yang berani. Jelas di situ Mangun sangat mengagumi Syahrir, dan itu sebenarnya sangat ini. Karena di lain kesempatan Mangun juga menulis di buku kumpulan tulisan tentang manusia dan kemelut ya, yang Mm-mm. diedit kalau nggak salah warna merah, lupa saya gambarnya, foto Haji Agus Salim. Di situ yang menulis tentang Syahrir adalah Mangun Wijaya. Di situ ada Pak Mokhtar, ada Pak Taufik Abdullah yang ikut nulis. Saya ingat buku itu karena dulu pertama kali beli 15.000, hilang, terus dapat di pameran buku di Canberra waktu itu. Mm. Harganya harganya 50 sen. Berarti cuma 5.000. Lebih murah dari Jakarta. Iya, Itu di peninggalan Canberra ada. mahasiswa yang keberatan buat bawa pulang lagi apa gimana mungkin? Atau mungkin buku, karena di Canberra banyak PNS atau mungkin Oh peneliti, iya. mungkin mereka bawa. Harganya cuma 50 sen. Itu Mhm. buku di situ Mang Wijaya menuliskan itu. Nah, Mangun ini kan, dan buku ini kan dapat penghargaan ya, artinya ini juga bagian, sebenarnya ketika menaruh Syahrir di sana juga menarik ya, karena Syahrir adalah orang yang mungkin melihat individu itu tidak boleh kemudian hilang dalam semangat nasionalisme yang komunal gitu. Artinya, atau kalau membicara ini selalu dikritik adalah nasionalisme bambu runcing Hmm. gitu. Jadi kalau ada Hmm. orang katakanlah kita siap dengan bambu runcing gitu, namanya Hmm. peneliti seperti bambu runcing gitu ya. Kemarin ada yang ngomong peneliti harus siap kayak bambu runcing, itu sangat tidak setuju dengan Mang Wijaya gitu ya. Hmm. Mungkin politisi tadi juga harus baca buku Burung-Burung Manyar gitu ya. Iya, iya. Eh, Kayak gitu. Jadi hal ini yang kemudian menarik ya di kita ya, karena kultur kita kan mau nggak mau komunal, kayak umpamanya lu nggak Indonesianis, lu Indonesia apa tidak, NKRI apa tidak. Tapi Hmm. Mangun Wijaya memberikan ruang bahwa pilihan-pilihan pribadi itu ada gitu loh. Mhm. Ada sebuah, ingat saya, kritik sastra terhadap buku ini yang menamsilkan bahwa terakhir gitu, Seta itu adalah figur-figur Indonesia yang berkosmopolitan bukan, atau kemudian semacam multinasionalisme Hmm. yang kemudian menjadi pengasuh dari anak-anak Atik. Hmm. Atik ini Iya, kan gambaran nasionalisme itu sendiri gitu loh. iya. Ini Dan jelas mungkin perempuan juga ya kebetulan. betul di Hmm. Ikan Hiu Doma juga perempuan ininya. Mhm. Mhm. Di Lucy Lindri, trilogi Genduk Duku juga perempuan. Iya, Ini menarik perempuan. ya, perempuan. Mangun Wijaya banyak menulis dari sisi perempuan. Ya, buat saya menarik gitu loh. Seta Dewa disandingkan dengan Atik itu buat saya salah satu ini. Dan jujur, Mhm. kalau beda sih, pengalaman saya membaca BBM dengan Ikan Hiu Doma tuh beda. Ikan Hiu Doma tuh bukunya punya teman saya ada di rak, satu rak, berapa lama saya nggak pegang-pegang. Karena Hmm. seperti kan tahu kan halaman awalnya ya, Oh kayak buku iya. laporan penelitian. Ya Mm-mm. apa sih novel kayak gini gitu. Iya, iya, iya. Karena itu Walaupun juga ketika kan, karena disisipkan laporan penelitian juga di awal bab kan. Mm. betul, memang kan kesannya itu yang mau dibangun. Jadi kayak ada Iya. lapis-lapis kita dari situ. Nah, Mm-mm. makanya sempat ya, makanya kayak dalam membaca tuh kan gitu ya. Kadang-kadang kita kepentok, udah taruh dulu, tapi ternyata entah gimana ada jadi kayak ngegas. Nah, gitu. Ada Hmm. banyak pengalaman membaca buku gitu. Tapi kalau BBM sih saya relatif lancar ya. Mm-mm. Relatif lancar. Dulu juga BBM saya bacanya di mana ya? Pinjam sih kayaknya, saya baru punya belakangan. Pinjam dulu. Mm-mm. Pinjam salah satu perpustakaan di Bandung lah Dulu yang kayaknya lu ada pernah pinjam. nunjukin ke gue sih bukunya. Terus, Punya itu setelah mm. setelah kerja gitu ya. Pas Mhm. waktu kuliah nggak punya, nggak punya. Pinjam buku dari perpustakaan mana kayaknya. Kalau yang Ikan Hiu Doma, aku masih ingat itu punyanya temennya teman yang entah gimana, biasa kan dulu pinjam-pinjam nyebar gitu, terus ada di sini Iya. gitu. Itu Ikan Hiu Doma. Kalau Lucy Lindri aku bacanya malah baru belakangan ya. Hmm. Eh, ya itu. Ya, kembali ke soal Mangun Wijaya dalam beberapa ini. Eh, Sepertinya memang ada semacam, satu soal perempuan dan satu soal individualisme. Individualisme bukan individualisme ya. Artinya bagaimanapun ini kan seperti yang pernah terjadi perdebatan di antara bapak-bapak founding fathers kita ya, tentang katakanlah Hatta yang menghormati sosial demokrat, apa ada Supomo yang lebih ke komunal, hal-hal itu kan Mhm. terus akan.
Sama juga dengan sekarang gitu ya. Ketika akhirnya apakah dengan kata-kata lain kondisi krisis, hak-hak individu dan lain-lain harus dikesampingkan sementara atau kemudian tetap harus itu ketegangan itu harus ada dan sebenarnya saya setuju dengan Hatta atau model Sahrul, artinya eh, tiang dari masyarakat yang baik itu adalah individu-individu yang kritis, tapi juga bukan artinya individualistik, tapi Hmm. individu yang kemudian memahami bahwa peran dirinya itu sangat berkait dengan banyak orang. Nah, walaupun kemudian dalam kisah BBM ini ada kegetiran, ada katakan kemarahan, keputusan yang diambil itu adalah proses yang kemudian harus kita akui. Karena jujur belakangan terakhir saya baca buku lain yang menarik yang tentang gadis Belanda yang datang ke Indonesia karena pilihan gitu loh. Mereka ikut suami memang sebagian. Salah Hmm. satunya sebenarnya belakangan baru disebut bahwa salah satunya adalah ibu dari Yapto atau Marini. Nah, Hmm. tapi dia datang ke Indonesia dengan pilihan bahwa dia melihat masa depan. Nah, hal-hal seperti ini bahwa memang ini yang seperti lebih dekat ke modal BBM bahwa dalam beberapa hal sebuah nasionalisme itu bukan berdasarkan uh, sesuatu yang predestin, tapi sesuatu yang dipilih, gitu kan. Hmm. Kita menjadi Indonesia itu bukan cuma lahir karena bapak ibu kita ini, tapi kita paham cita-cita Indonesia. Kayak gitulah ngomong. Iya. Ini yang ya bahwa ini yang sebenarnya sih belum ya kayak Indonesia tuh apa sih gitu. Mahabil makmur sejahtera tuh apa sih? Hmm. Hal-hal yang saya rasa dalam banyak tulisan Mangun Wijaya, Romo Mangun resonansi ini muncul ya kayak pendidikan selalu bicara kayak gitu kan bahwa pahlawan dan harus ingat lagi jalan panjang Mangunwijaya yang dulunya adalah tentara pelajar itu kan berubah ketika kita pasti pernah mendengar bagaimana Mangunwijaya mengambil jalan spiritual setelah mendengar pidato Mas Isman di Malang. Mas Isman ini kan komandan dari tentara pelajar Iya. yang bilang kita harus mengembalikan cara kita berhutang kepada rakyat. Nah, mereka yang Hmm. hidup susah selama konflik ini yang mungkin resonan dengan ibu saya cerita itu ya, yang mungkin Iya. tidak akan ada di buku sejarah-sejarah SD karena rakyat menderita karena ya pembilangnya rakyat mendukung tentara gitu. Padahal ya rakyat juga rakyat nggak punya makan ngasih makan berbagi kan paling nggak ya menderita lah diakui itu supporting mereka. Mereka melakukan itu dengan senang hati ya mungkin iya tapi kalau bisa makan lebih banyak kan maunya lebih banyak ya akhirnya berbagi gitu gitulah semua Iya. berjuang dengan itu yang dan dari situlah Romo Mangun melihat bahwa akhirnya jalan spiritual itu adalah cara membalas budi rakyat yang sudah berjuang Iya. dan sebenarnya periode hal-hal kayak gini ini pernah dibahas dan cukup banyak ketika tahun 50-an ya kita tahu film Lewat Jam Malam itu kan Hmm. juga mempertanyakan itu cerita psikologis pasca konflik ya kan berarti Mangunwijaya mengalami itu psikologis pasca konflik saya nggak bilang sampai PSTD tapi dia sempat bahwa bagaimanapun kita berkonflik dan sempat mengurangi derajat kemanusiaan semua orang pernah mengalami itu gitu kan cerita-cerita bahwa konflik itu memang melukai kemanusiaan gitu kan ini kan yang mungkin tidak akan pernah resonan atau didengungkan orang yang lihat bahwa ya ini kan demi Indonesia gitu. Hmm. Iya. Pertanyaannya apakah demi Indonesia ada kemanusiaan dan individu ya oke gitu tetap tapi tetap perdebatannya kesan dan dalam apa perspektif Mangunian ini individu adalah yang tetap harus menjadi tujuan utama karena pembangunan individu ya masyarakat yang besar itu harus tetap juga bisa menjaga walaupun ada yang dikorbankan suatu saat individu tetap harus dikembalikan itu sih mungkin yang bisa di ini saya Hmm. melihatnya Mangunwijaya tuh gitu dan makanya Iya. ya pantasan ada bagaimana mungkin sebuah novel menempatkan saya nggak bilang tokoh protagonis atau antagonis menghabiskan sekian banyak lembar halaman tentang Seta Dewa kan gitu Atik baru muncul di belakangan ya kan agak belum muncul gitu kan Hmm. bahkan sudut pandang Seta Dewa terkesan dominan walaupun Atik ada selalu di situ Iya. gitu kan ini Iya. agak-agak beda sementara kalau di yang Ikan Hiu masih perempuannya dominan Gendu Duku itu perempuan sekali ini perempuan laki-lakinya bermain Iya. gitu. Iya. Gitu. Dan ini sih, kalau gue ngelihatnya Romo Mangun tuh berusaha mengajukan sosok yang manusia abu-abu, kayak yang lo bilang tadi. Iya. Si Seta Dewa ini kan, dia Hmm. ya mungkin dengan segala konflik yang terjadi pada dirinya juga keturunan juga kan, dari turunan dia juga abu-abu sebenarnya kan. Solo juga, Belanda juga gitu.
Meskipun Belanda dari Dan ibunya. ada satu lagi bagiannya. Hmm, Ini yang pernah saya ngomong sama Irwan ketika bicara. Eh, Identik kan stereotipnya yang kalau manusia timur itu manusia mistis gitu ya. hmm, Nah, hmm, ternyata kalau di Cerita Dewa ibunya yang lebih mistis dan lain-lain, bapaknya sangat rasional gitu-gitu lah. hmm. Ya kan? Itu ada Iya, bagian yang memang dari akarnya Cerita Dewa ini menjadi abu-abu gitu kan. iya, iya. Gitu. Bagaimana dia Heeh. menghadapi kaptennya itu siapa namanya? Kapten Belanda yang Iya, yang dikenilnya itu. pacar pacar ibunya, yang Mm-mm. mantan, yang pernah Mantan cinta pacar ibunya ibunya. juga kan gitu. I- Tuh. Iya, kita harus break dulu, Cak. Ini udah dapet. Oh gitu. Gue Oke, nggak ngerti sip, nggak Zoom apa-apa. Pro gue kenapa terus kekat. Mm-mm. Jadi Oh padahal gitu. masih ada masa berlaku gitu. Tapi terus kemarin waktu yang ngomongin apa Pram tuh ini nggak bisa. Jadi gue cuma dapat 40 menit gitu. Itu sama aja gratisan tuh. Kenapa? Ya sama aja gratisan, bukan? Iya, kalau yang 40 menit. Nggak harusnya gue masih Mm-mm. ada sampai bulan Maret Hmm. Zoom Pro gue. Tapi nggak tahu ini nggak ngerti. Kemarin udah gue kirim email segala macem. Gue disuruh Belum nunggu. selesai ya. Mm-mm, itu. Oke. Jadi Jadi ini jeda dulu. jeda dulu. Lo kalau mau bikin Dia- kopi dulu boleh. Tadi gue udah ngopi. Tadi udah beli es krim juga di sini, es krim murah di Rip. Ini Mhm, soal balik lagi ke Seta Dewa. Ini mhm, gue suka banget sama tokoh ini sih, karena ya itu dia abu-abu mhm, dan dari awal hidupnya emang udah berkonflik gitu. mhm, mhm, Tapi ada satu hal yang menarik itu waktu dia ditanya dia orang apa sih gitu, mhm. dan dia menjawab saya ini multinasionalis. Iya. Ya, Romo Mangun menuliskannya gitu. Nah, terus gue inget sama wawancara Gita Wirjawan dengan seorang guru besar orang Indonesia tapi di luar. Mhm. Di Nottingham University kalau nggak salah. Sorry, Iya. bukan Taiwan, Mhm. tapi Nottingham Oh, University Nottingham. Iya, ya. di Inggris. Dan dia bilang, orang Indonesia itu coba deh tiru-tiru orang India atau Cina. Kalau dia belajar ke luar negeri, itu jangan buru-buru pulang dan nggak usah diburu-buru pulang gitu. Karena Iya. menuntut ilmu tuh 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, 8 tahun tuh nggak cukup gitu. Terus Iya, betul. pulang tuh sampai Indonesia juga beda tempatnya, belum tentu ada mau jadi apa di sana di Indonesia gitu pulang. Kalau Hmm. tempatnya nggak ada, malah jadi buang-buang energi aja dia belajar di luar negeri gitu. Di sini nggak kepake gitu. Menurut lo tuh Mhm. gimana, Cak? Kalau Iya. dibandingin sama si Seta Dewa nih gitu. Agak beda sih sebenarnya, jujur aja agak beda. Pertama, kalau Seta Dewa lebih ke bagaimana dia membangun konstruksi diri, sementara yang satu lagi bagaimana cara terbaik mengembangkan diri gitu. Apakah kita harus selalu dalam kerangka nasion atau kerangka komunal tadi, atau kemudian kita lebih mendahulukan individu kita. Agak mirip, tapi sebenarnya kalau aku bilang kesimpulan beda. Nah, bedanya adalah kalau pada konteks yang peneliti tadi, memang kita harus akui ketika kita kembali ke Indonesia, ya, aku ingat ini ucapan Mas Muridan almarhum, ya, ya, Mas Muridan, ya sama Mas Muridan dibilang dekat banget enggak, tapi jujur Mas Muridan dalam banyak hal secara langsung mungkin tidak dikhusus ke gue, tapi mulai dari yang pertama aja ketika masuk LIPI masih anak kroco mumpet CPNS, waktu itu belum tahu siapa Muridan, cuman kan pakai topi pet lagi Mhm. baru tiba-tiba nongol, dia Dia ngomong ke dia dari apa Belanda ya dulu teman-teman, ya itu ya. ya Hmm. ngomong ke tim admin gitu, dia ngomong di sini nih apa harus dibanyakin orang gila ini. Terus gue ketawa-tawa siapa tuh ya gitulah Mas Muridan. Eh, Artinya dan kemudian ada hal lain ketika kemudian membandingkan ilmuwan ini ilmuwan sosial ya terutama, dan mungkin juga ilmuwan alam juga sama sebenarnya. Ada yang berbeda dari walaupun nanti kita bisa bahas lebih dalam, tapi intinya ada perbedaan antara di negara maju. uh, Maju di sini artinya yang establish antara think tank dengan policy making proses,
dengan di negara berkembang. Di negara berkembang bukan berkembang lah, Indonesia gitu loh yang lebih enak ngomongnya, lebih representatif. Yang di Indonesia kita harus menggabungkan ilmu dengan advokasi, aktivisme lah katakan seperti itu. Ini mungkin konteksnya Mas Muridan bagaimana dengan tulisannya tentang Papua seperti itu. Kalau saya sebenarnya juga memiliki ada hal kemiripan gitu loh ya. Tapi kemudian kita ini di negara kita ini lagi berkembang nih model-model Scopus dan lain-lain. Saya nggak anti Scopus jujur saja, tapi dalam beberapa hal pengukuran itu tidak dibarengi dengan dukungan negara. Ini yang kemudian bisa dikaitkan sama Seta Dewa. Kesannya yang pertama selalu yang dikutip adalah Kennedy, jangan tanya apa yang negara berikan kepadamu, tanyakanlah apa yang nggak gitu juga gitu loh. Kalau pakai perspektif Seta Dewa, individu ini berhak itu. Bahkan dalam konteks momen tadi mengutip Mas Muridan, ketika kita di sini kita tahu ada sistem yang tidak beres kayak gitu. Dan bisa juga karena sistem yang boleh dibilang tidak beres tadi, kalau saya dan teman-teman di lantai 11 yang sering nongkrong di gudang itu suka bilang istilahnya pernah pintar karena satu dan lain hal. Bahkan dulu ketika masih baru saya ada junior yang di bawah saya cuma ngomong di sini kayaknya orang pintar udah banyak, yang penting orang funky gitu. Karena ya waktu itu buat saya di LIPI banyak banget orang pintar, tapi yang kemudian pintar tapi easy going tuh jarang gitu. Kadang-kadang pintar ya itu tadi itu loh. Makanya artinya funky di situ dalam arti saya dia punya interpersonal skill, dan kadang-kadang kan namanya ilmuwan itu kan seperti seniman juga, manusia yang bekerja dengan setengah otaknya, kadang-kadang juga sangat egois. Jujur saja saya kan orangnya ambivert dan itu memang memberikan ruang yang enak sih sebenarnya. Kadang-kadang saya bisa berkomunikasi tapi juga berinteraksi sama orang banyak, bukannya ya orang yang lebih banyak, orang luas, tapi juga lebih sifatnya kadang-kadang kelompok kecil. Tapi juga saya ada momen saya sangat exhaust, kecapean gitu, akhirnya pengen sendirian. Nah, dalam konteks itu saya bilang orang pintar tadi harus bisa menempatkan bagaimana maju bersama. Artinya kalau kata teman saya, mungkin ada saatnya lo jadi ala Amerika Latin, bermain individu, tapi kemudian ini yang kemudian ini. Kalau menempatkan kutipan dari guru besar tadi seolah-olah hanya yang individu saja, padahal juga tidak ini. Saya bukannya kemudian jadi nasionalis di situ. Pun ketika kembali memang harus tahu resikonya sih sebenarnya itu. Ada tantangan yang lebih besar gitu loh. LIPI udah pernah banyak cerita, waktu LIPI dulu banyak cerita soal teman-teman yang ya militansi, bahkan boleh dibilang negara mengabaikan kami sejak lama, malah kami hidup. Tapi ketika negara terlalu intervensi, kita malah apa sih ini negara gitu. Jujur aja bukan anti negara, tapi to certain extent, saya kemarin diskusi sama teman saya, ada suatu buku, ini konteks Indonesia ya, kita ngomong serius sedikit lah. Ada satu buku tulisan dari Michigan University, doktoral, judul, jadi diterjemahkan sama komunitas bambu, lupa judulnya, tapi kalau yang bahasa Inggrisnya namanya Fluorocrats, dari kata fluoro, flora, dan crats itu birokrat. Penulis disertasi ini itu kagum dengan awalnya terkagum-kagum dengan hasil ilmu biologi yang dihasilkan Nusantara waktu itu Hindia Belanda. Banyak katakanlah karya-karya Bernas yang banyak dirujuk gitu, nggak dikutip terlalu ini teknis, dirujuk gitu ya, jadi perbincangan dalam dunia akademik. Tapi kemudian kekaguman dia itu ketika didalami ingin jadi sebuah riset serius, kok ternyata ada temuan baru, menurun gitu loh. Menurun, dan dia studinya di LIPI dan khususnya untuk ilmu-ilmu biologi gitu. Kemudian kesimpulan dia adalah semakin tinggi birokrasi, maka produknya makin menurun gitu. Makanya bahasa saya ketika negara sekarang eranya semua ditanya apa keuntungan buat negara, yang seolah-olah itu ini ketika ditanya apa keuntungannya tidak dibarengi juga ya, biasanya kalau yang katakanlah neoliberal itu apa kan, market itu adalah debirokratisasi. Dalam dunia riset ketika diharapkan untung, birokrasinya makin mengikat, udah suatu kontradiktif. Saya nggak tahu yang di atas nyadar atau enggak. Artinya sebenarnya ya harusnya ada dibirokratisasi. Kita dikasih ruang bahwa peneliti ini, contoh sederhana aja, saya masih ingat ketika saya dulu saya wawancara di P2P LIPI pada waktu itu, ada 6 orang pewawancara, ada Mas Ikrar, Mas Haris, Mas Kiki, Mas Hamdan, Mbak Ratna ya. Satu lagi siapa ya? Udah ya itu ya, 5 orang kalau nggak salah.
ada pertanyaan Mas Hamdan, senior saya yang mendalami kajian Islam dan politik dan Timur Tengah juga. Ketika ngomong, kamu mau kaya nggak? Mhm. Itu ketika ngomong apa gitu kan, ditanya Mas Kikit, saya bilang, eh nah gitu, apa? Aku bilang ya maulah gitu. Makanya gimana? Ya carilah uang seminar dan lain-lain kayak gitu. Di atasnya ada atau enggak? Hmm. Artinya sebenarnya ya harusnya ada diberketasi. Kita dikasih ruang lah, bahwa peneliti ini, contoh sederhana aja. Eh, saya masih ingat ketika saya dulu wawancara, saya wawancara di P2P LIPI pada waktu itu ada 6 orang pewawancara, ada Mas Ikrar, Mas Haris, Mas Kiki, Mas Hamdan, eh, Mbak Ratna ya. Satu lagi siapa ya? Udah ya itu ya 5 orang kalau nggak salah. Eh, ada pertanyaan Mas Hamdan, senior saya yang mendalami kajian Islam dan politik dan Timur Tengah juga. Ketika ngomong, kamu mau kaya nggak? Mhm. Itu ketika ngomong apa gitu kan, ditanya Mas Kikit, saya bilang, nah gitu, apa? Aku bilang ya maulah gitu. Makanya gimana? Ya carilah uang seminar dan lain-lain kayak gitu. Udah gitu, ya itu dibilang, aku bilang maulah gitu. Tapi intinya yang mau saya garis bawahi, sebenarnya dalam ketika gini, eh, ketika peneliti yang lolos dalam proses seleksi, kita sebenarnya insya Allah pada awalnya semua orang sudah tahu bahwa menjadi peneliti itu sebuah jalan yang bukan kemudian menjadi seorang kaya. Saya bilang waktu itu jawaban saya adalah, ya maulah kaya kan. Kaya seperti apa ya? Kaya kalau peneliti itu ya nggak seperti naik konglomerat gitu. Kami punya Hmm. imajinasi, kecukupan keluarga, tapi kita punya kepuasan yang lain. Entah gimana ketika kita memilih profesi itu, kita punya kepuasan tersendiri, dan itu aja yang didukung. Kayak contoh, ya saya jujur aja sebagai peneliti sosial, salah satu kepuasan saya adalah umpamanya bagaimana contoh untuk HI, saya sering ketemu dengan diplomat dari luar negeri dan lain-lain, bukan karena mereka orang penting dan saya dianggap penting karena bertemu mereka, tapi paling nggak ada hal kecil yang saya lihat sebagai peneliti bahwa saya bisa sumbang bahwa apa sih yang dilakukan Indonesia itu dalam kerangka kemudian perdamaian atau kerjasama bilateral. Semacam Mhm. ya tadi bilang Mas Mulidan adalah aktivisme kecil lah ya. Mhm. Saya nggak bilang saya mengubah dunia, tapi saya bilang di samping tulisan saya juga melakukan diskusi, dan itu juga penting. Saya bisa memahami bagaimana negara lain memandang kita, dan kita bisa memberikan kira-kira tafsiran saya tentang Indonesia ini, dan mungkin Indonesia bisa mungkin yang bisa dilakukan kerjasama Indonesia dengan negara itu seperti apa, seperti itu. Udah itu gitu. Sebenarnya sih kembali ke pertanyaan tadi, apakah harus di luar atau di dalam? Buat saya itu pilihan ya, di mana kita bisa maksimal. Karena memang di luar sendiri juga nggak mudah. Hmm. Di dunia di luar saat ini untuk menjadi akademisi juga tantangannya besar, tuntutannya besar gitu loh. Banyak, makanya kalau di Twitter saya follow academic tweet itu kan ceritanya macam-macam tuh, nggak Hmm. sisi indah, sisi-sisi dimanapun sama. Jadi ke sana gitu. Memang di Indonesia birokrasinya lebih ini, makanya tekanannya cukup besar gitu. Jadi kembali ke soal itu, kesehatan dewa, kalau kesehatan dewa saya bilangnya lebih ke konstruksi. Dan Hmm. konstruksi ini menarik ya. Sering kita mendivine orang dengan etnik, dan kadang etnik itu stereotip. Stereotip itu bukan dibangun oleh orang lain, bahkan oleh etnik itu sendiri. Saya punya pengalaman menarik tentang hal ini, mulai dari dengan orang tua, dan untungnya bapak saya, makanya ya setelah bapak saya nggak ada, saya mikir bapak gue dulu keren banget ya. One of the kerennya dia adalah he even, ya you know lah ya, stereotipnya orang Jogja Solo itu kan merasa dirinya paling halus di antara orang Jawa lain. Bapak saya nggak pernah gitu loh. Dia selalu melihat ada orang, dia karena kan kemudian bapaknya pindah ke Semarang, karena ketika udah itu dia kerja di Semarang jadi polisi, dia selalu cerita bahwa ya Jawa itu kayak gini, Jawa ini kayak gini. Dia selalu menceritakan semua itu dalam kerangka yang beda-beda aja. Oh, ketemu Hmm. orang Kudus, oh orang Kudus gini ya gitu. Bapak saya tuh melihat orang lain tuh, oh orang itu kayak gini, oh dari Cirebon, oh dari Banyumas gini. Nah, Hmm. dari situ, dan kemudian saya sendiri kan berbahasa ibu bahasa Betawi ya. Di sini saya ditanya, kemarin saya di sini kan lagi introductory agama academic program, saya ditanya, Nanto, what do you think about your country? What is different with Indonesia? Apa gitu, aku bilang, wah saya nggak bisa ceritakan Indonesia. Saya ini memang bagian dari Indonesia.
Tapi bagaimana saya kayaknya terlalu jauh untuk bisa bilang ini Indonesia. Saya, nah, mungkin dari saya gitu. Hmm. Contoh saya, ethnically I am Japanese. Yang anehnya kalau di telinga orang mereka bilang Japanese gitu. No, no, Hmm. not this Japanese, not this, but Java, coffee lah gitu. Hmm. Nah, nah di situ gue coba ceritakan bahwa saya ini ethnically Jawa, tapi bahasa pertama saya adalah bahasa Betawi karena memang saya besar lahir di Jakarta Selatan, Pasar Minggu itu sampai TK bahkan SD sempat pertama kali di Pasar Minggu. Bahasa Betawi itu biasa banget gitu kan, masih zaman ada Hmm. rambutan. Seperti cerita Pasar Minggu dan buah-buahnya saya Hmm. ngalamin itu Hmm. gitu. Jawa ada di dalam imajinasi saya, ya Solo, ya Semarang, ya Jogja, ibu saya dari Bantul gitu kan, itu nyampur tuh. Makanya Hmm. ketika ini mungkin ada buku lain ketika bicara Amartya Sen tentang Ya, identitas. Amartya Sen juga bicara identitas sebagai network, sebagai top iya. web gitu. Itu gitu. Ini yang perspektif ini yang kemudian mungkin nggak semua orang paham. Ada Hmm. pengalaman kedua yaitu ketika saya ke Papua, saya butuh data. Jadi saya pagi itu wawancara dengan ya, eselon satu eselon ya, pejabat lah di Papua. Beliau baru balik dari Jakarta, beliau mau temui saya, baik lah ya. Terus kemudian saya butuh data ini Pak. Oh itu data itu tidak ada di saya, Bapak ke sana gini gini gini. Hmm. Waktu ada sebuah proyek yang banyak pekerja kontraknya lah ya, kayak semacam katakanlah enumerator dan lain-lain gitu. Saya sempat dicuekin, dan terus kemudian ada mas-mas di antara mereka tanya, Bapak dari mana? Bilang, saya dari Jakarta. Kan benar kan ya, dari Jakarta, kantor saya di Jakarta. Bukan, sukunya. Gitu. Oh, saya orang Jawa gitu. Terus, kok Bapak bukan seperti orang Jawa? Saya ada, so what? Gue kesini bukan hanya suku cari data. Gitu. Ya, saya sendiri memang sering dianggap bukan orang Jawa gitu. Mungkin karena cara bicaranya terlalu belak-belakan gitu, Hmm. atau mungkin raut mukanya jauh dari stereotip orang Jawa yang ya gitulah gitu. Ya saya Hmm. itu gitu loh. Hal itu yang kemudian membuat saya ya mungkin kalau ada assumption is the mother of all the fuck up gitu. Stereotype itu juga sama dengan assumption saudaranya lah. Gitu. Hmm. Jadi kita perlu kemudian ketika kenal orang, makanya saya bilang sebagai peneliti kan kita profiling orang ya, Hmm. wawancara pelakuannya begini, gini gitu. Itu yang Hmm. membuat saya melatih jangan terlalu cepat menyimpulkan orang ini kemana gitu. Dengerin dulu. Bahkan kemudian setelah itu harus ditulis dulu, oh ini kenapa ya gini gitu. Pelan lagi analisa. Itu apa ya? Kalau orang Jawa nyebutnya, belakangan saya belajar jadi Jawa ketika pasca Soeharto jujur saja, uh, niteni gitu. Ilmu titen ini kan ada hal ilmu titen atau kalau bahasa ada ilmuwan dari Jepang namanya nonaka manajemen nyebutnya tacit knowledge. Sementara Hmm. explicit knowledge itu adalah ilmu yang diverbalkan, Hmm. dituliskan. Sementara tacit knowledge itu ilmu yang dilaku, dan laku ini banyak di Indonesia, cerita-cerita kayak kita tahu bagaimana umpamanya pengrajin itu kan sebenarnya vokasionalnya lebih ke tesis. Hmm. Dan ini kemudian bisa dikembangkan, artinya hal-hal yang kayak gitu tuh apa ya, kayak contoh kita sering ya, eh, manusia itu sering jadi korban bagaimana kita dikelompokkan dan hilang dalam kelompok itu. Makanya Iya. eh, eh, itu yang kemudian dalam novelnya Romo Mangun ini mengingatkan hal itu gitu loh. Hmm. Eh, dan ini kadang-kadang memang bukan opini populer gitu loh. Hmm. Apalagi sekarang kalau dikaitkan sekarang lagi zaman populisme gitu. Sosial media itu juga membentuk kita ke arah sana sebenarnya. Kita Iya. belakangan tahu betapa sosial media instead of making our more social, actually itu membuat kita makin monoton, monoculture gitu. Ya gue kenalnya Iya. malu, suka buku gitu kan. Di Hmm. Facebook gue isinya kopi dan buku gitu. Padahal Hmm. mungkin gue bisa aja kan gue belajar mekanik gitu. Sampai Iya. atau belajar baca peta gitu. Dia nggak tahu gue sering nyasar gitu. Gitu. Ini Iya. yang algoritma ini gitu loh, kayak gitu. Jadi Hmm. ada banyak hal yang kemudian ruang-ruang ini yang harus dibuka ya, termasuk kayak penelitian sendiri gitu. Kalau contoh ngomong penelitian gitu, ada kadang kalau saya dulu di LIPI itu juga saya jujur kadang-kadang menghadapi stereotip umumnya, wah penelitian sosial cuma gini doang kan gitu. Hmm. Stereotip Iya. atau apa itu kan sebenarnya berangkat dari upaya kita untuk apa ya, justru malah ironi sih kalau di ilmuwan, Hmm. karena ilmu harusnya kan basicnya ingin tahu
tidak gampang mengeneralisir gitu. Itu sering Mhm. ada juga ya gitu. Makanya uh, uh, pernah pintar tadi yang saya bilang tadi itu adalah bagian ketika kita apa ya, kalau bahasanya Steve Jobs itu lupa untuk stay foolish, stay humble. Mhm. Ya, itu yang kemudian ya gitu loh. Makanya pengalaman kemarin ketemu, oh, ya nanti ini online ya. Nanti ada yang nonton. Ya gitu. Bagaimana rasanya ditabok dan wow, stay foolish. Ada stay foolish feelings kayak gitu. Iya, iya. Intinya itu yang kita kan kadang-kadang gitu ya, ketemu Mhm. orang kayak kayak di saya di Latrobe Uni ini kan satu-satunya PhD, teman yang lain dari negara lain itu master gitu. Mhm. Kalau saya nggak stay foolish, saya bilang, kamu gini, saya sibuk ngasih tahu orang, tapi saya nggak belajar dengan orang lain. Betul. Tapi kemarin ya alhamdulillah saya jujur belajar. Kayak contoh ada teman saya dari Kambodia, orangnya pemalu, perempuan namanya Nika, tapi dia merepresentasikan tentang, buat saya tadi dia kan finance ya. Saya pikir, oh bisa nggak gue menikmati apa presentasi finance nih? Gue kan tidak terlalu peka sama duit gitu, bahkan selebor ya. Tapi ternyata dia ngomongin tentang uh, literasi apa ini, uh, literasi finansial buat Mhm. anak sekolah. Dan Mhm. gue langsung engage, gue bilang Mhm. presentasi kamu bagus gitu loh. Karena sekarang itu anak sekolah semua pegang HP dan HP itu bisa kemudian create online di Indonesia kan. Mhm. Dia itu pengen jadikan dari sesuatu yang ngawang-ngawang yang selalu saya anggap apa finansial, literasi finansial tuh apa sih gitu. Itu bisa diterapkan ke anak-anak Iya. instead of pakai bahasa-bahasa jadul hemat dan lain-lain. Itu Mhm. dah saya kembali ke tadi saya ngerasa oh sesuatu banget ya ini gitu. Itu Mhm. untuk belajar itu buat saya itu menarik ya. Artinya dan apa ya laku untuk merasa oh orang ini itu sebenarnya Mhm. yang satu hal yang apa positif di sini ya, bahwa untuk melihat orang lain oh apa sih kelebihan dia gitu loh, dan itu yang kadang kadang kita over criticize harus diakui gitu loh. Itu yang jadi sehingga kita sering mencambuk kayak contoh peneliti dianggap malas atau apa, itu kan stereotyping lagi apa gitu. Mhm. Mhm. Some of contoh peneliti, tapi kemudian lagi-lagi apakah ini dibangun data atau dibangun oleh generalisir itu sebenarnya kan bisa ketahuan. Jadi kemudiannya kayak artinya sih kalau buat saya kembali ke soal identitas tadi menjadi multinasional, artinya sebenarnya gini, ada buku lain yang ditulis oleh, aduh saya buruk soal nama, warna hitam putih dulu, menarik sekali kayak contoh ngomong Indonesia ya. Indonesia itu kan identik dengan NKRI harga mati sebagai narasi utama. Kita bicara narasi artinya netral dia ada di sana. Tapi kemudian pesaingnya adalah pernah pada satu titik orang yang dianggap pro federal itu selalu pro Belanda. Padahal ada juga tulisan yang melihat bahwa bagaimanapun Indonesia itu yang karena federal sebagai sebuah cara mengelola negara itu sah ada gitu Iya. kan. Walaupun ya diakui juga Belanda menunggang itu, tapi juga nggak sepenuhnya kemudian ini. Artinya dan kemudian kedaerahan, artinya sebenarnya di Indonesia kan tidak pernah ditempatkan vis a vis antara bahasa Indonesia atau segala sesuatu yang sifatnya nasional dengan sifatnya kedaerahan gitu. Mhm. Bahkan Indonesia tuh kaya karena banyak bahasa daerah gitu kan. Iya. Gitu. Itu buat saya seperti itulah, dan individu juga sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya dinamis gitu loh. Mhm. Makanya dalam kayak contoh desentralisasi dan lain-lain, tegangan-tegangan itu akan selalu ada. Mhm. Dan ketika pendulum terlalu swing ke kanan, dia akan secara mungkin terlalu berlebihan ketika menyebutnya hukum alam, dia akan kembali mencari titik keseimbangannya lagi Betul. gitu loh. Mhm. Karena gimana pun juga umumnya contoh mau diseragamin. Di sini Indonesia, di sini tidak Indonesia gitu loh. Saya ingat Mhm. pernah ada demonstrasi bahkan aparatnya sendiri berteriak ke aparat lain, lo NKRI enggak sih gitu. Ya Allah, apa Mhm. yang saya sih jujur ya sebagai pribadi, wow ada yang salah dengan cara itu gitu loh. Buat saya itu artinya kembali lagi bicara tentang nasional. Karena gini, saya nggak mungkin kita bicara tentang nasionalisme kan kita juga tahu salah satunya Om Ben ya. Om Ben itu kan menarik ketika mengangkat bahwa nasionalisme di Indonesia itu sebenarnya kalau secara debat teoritis kan Om Ben itu mengangkat nasionalisme di periferi yang terjadinya di pinggiran Indonesia ke perdebatan nasionalisme di London. Karena Mhm. di London itu mostly melihat nasionalisme itu negatif karena pengalaman Eropa lah ya.
tapi ternyata ada hal yang lain gitu ya. Walaupun kita juga nggak bilang di sini nasionalisme selalu baik gitu, tapi ada narasi hal yang ini. Makanya buat saya Indonesia tuh punya punya potensi besar karena keragaman itu dan juga menghormati hak individunya itu gitu loh. Ini Hmm. yang apa tegangan ini yang terus mencari bentuknya dan jujur sebenarnya itu tadi kembali ke yang saya bilang ketika orang kayak kita pernah siapa orang Inggris yang namanya di Niluh Jelantik Niluh siapa Jelantik. bukan Niluh Jelantik Ketut Tantri. Hmm. Ya, Ketut Tantri itu kan orang Inggris yang membantu Indonesia lewat siaran radio dan mendapat nama Ya. Bali. Ya walaupun bukunya ada agak pas kalau dibaca di depan ada sambutan Abdul Haris Nasution. Oh ini kenapa gini ya gitu. Hmm. Seperti negara menunggangi itu, padahal ya nggak ke sana sih. Hmm. Kita tahu ada Molly Molly Bondan yang istrinya Bondan kan gitu. Hmm. Dan ingat dukungan Australia itu dukungan yang sifatnya lintas kemanusiaan karena mereka tahu bahwa ini ada perjuangan gitu gitu. Hmm. Hmm. Artinya ada semangat bahwa negara itu adalah salah satu kotak dan kadang kita nggak terbatas negara. Itu mungkin yang dibilang peneliti tadi ya Ya. ke sana. Ya. Artinya berkarya sebagai ilmuwan itu nih sebenarnya kalau rujukannya ke India itu story-nya akan lebih detailnya beda lagi karena bagaimanapun India jujur aja tantangannya lebih besar dari kita kan mereka dengan Betul. segala sistem. Walaupun klaim negara demokrasi terbesar, demokrasi India tantangannya lebih berat. Hmm. Ya kita juga sama gitu loh. Hmm. Belakangan sih sebenarnya bagaimana demokrasi dan ekonomi politik itu tidak bisa di Ya. kebebasan bersuara dan kemandirian perut itu ya sama lah dengan saya gitu kan. Ada peneliti mengkritik kalau kemudian dapur nggak ngebul mikir juga kan gitu kadang-kadang ya you know Iya. what lah. Iya. But sometimes akhirnya ujung-ujungnya ditentukan dengan nekat Bismillah gitu. Kayak Iya. gitu Iya. itu tantangannya. Ya maksudnya kembali ke tadi sih pilihan apakah ini sebenarnya tapi itu yang perlu diiniin sih. Nah, dan Hmm. saya bilang ke kemarin juga ketika di APIS ini dan orang seperti saya dalam arti bapak ibu Jawa artinya kadang lebih gampang saya kan mayoritas ya beberapa people saya laki-laki saya Muslim saya Jawa udah tiga tuh mayoritasnya Hmm. but somehow gitu loh saya dulu tidak pernah ngaku Jawa zaman Soeharto karena saya sebel aja sebel tuh bukan karena saya so anti Soeharto karena waktu itu kenapa semua harus dijawakan ya saya kan itu ada menteri bukan orang Jawa tapi disosok Jawa tapi jadi kikuk gue bilang kenapa sih ada apa sih pokoknya waktu itu sebel aja ngelihatnya gitu Hmm. loh tapi Hmm. ketika pas Soeharto kesannya semua disalahkan ke Jawa loh kan yang salah Soeharto kenapa semua orang Jawa harus tanggung gitu loh ada pertanyaan-pertanyaan itu jujur gitu loh kemudian saya bilang ya coba jadi Jawa lah betul akhirnya oh ternyata Jawa begini ya oh gini gini saya berdebat dulu sama bapak saya kenapa sih orang Jawa gini gitu tapi ya Iya. bapak saya Iya. itulah makanya saya mikir saya dulu bisa berdebat sama bapak saya kencang terus dibilang ibu saya udah nggak usah berantem terus saya sama bapak saya ngeliatin gini siapa yang berantem orang lagi diskusi gitu itu memang berdebat Iya. dan Iya. itu Iya. dan kebayang bapak saya juga pendidikannya nggak tinggi dan bukan pembaca yang banyak gitu tapi entah gimana dia bisa aja terima gitu loh secara Hmm. culture kan dia kan lebih lebih monoculture lagi dibandingkan saya kan Iya. Iya. tapi dia sanggup menerima saya yang let's say deviant or something lah ya Hmm. Iya. gitu makanya tapi itu menarik makanya buat saya ketika seto itu karena ada ruang dia untuk itu dan berapa banyak orang yang mendapat ruang untuk atau kemudian ya bahasa agamanya hidayah atau kemudian kepentak mikir kenapa ya gitu gitu loh Hmm. istilahnya kan itu ya kadang-kadang orang nganggap semuanya for granted gitu ya Betul. kemarin tuh ada teman bahkan orang Sri Lanka itu dia bicara tentang bagaimana sistem kasta itu membentuk eh, katakanlah perilaku sosial kayak contoh cari istri kan gitu setara dan lain-lain itu dia cerita oke sampai satu titik buat dia ya kita cuma manusia gitu makanya saya bilang ya lu apa dia punya kelebihan untuk bisa berpikir itu dan itu memang hal yang dicita-citakan orang-orang kayak Bang Wijaya kan gitu manusia yang bisa berpikir otonom terlepas bahwa kemudian nanti dia kalah oleh sistem itu lain lagi ya makanya Hmm. itu nggak semua harus menang kan gitu itu yang menarik. Iya. Ada yang menarik nih, Cak, dari omongan Gitu lo gitu tadi. Dari tadi lo memaparkan soal apa tadi algoritma, terus ya algoritma ya perspektif orang terhadap diri kita, kemudian pengkotak-kotakan gitu. Itu masih relevan nggak sih, Cak, sama kita nih yang di internet?
Secara internet tuh dibilang global village. Kalau kalau pertama Global Village itu kayaknya ini ya awal ya sama ya seperti ketika orang membaca Google, apakah dengan Google orang menjadi pintar atau kemudian orang malah tersesatkan karena tingkat literasinya rendah. Mhm. Ya kayak membaca gitu kan. Balik ini bicara lagi kemudian antara orang sudah merasa tahu, stay foolish tadi ya. Kalau saya sih melihatnya gitu. Jadi kayak membaca kan ada membaca. Kalau saya contoh yang paling konkret adalah perdebatan seorang alumni akuntansi dengan di dalam negeri dengan seorang profesor dari Al Azhar tentang tafsir sesuatu gitu dulu pernah. Mhm. Itu kan menarik ya. Sebenarnya ketika sosial media ini kan salah satunya adalah post truth di mana matinya otoritas itu tadi. Karena memang literasi tentang membaca itu orang lupa bahwa membaca itu ada level-levelnya gitu kan. Bahkan termasuk di sini sebenarnya kayak lagi ketika saya mulai kuliah nih selalu diingatkan lagi tentang critical thinking. Critical thinking itu kan memahami teks itu lebih lengkap, mempertanyakannya juga, tapi juga mengapresiasinya. Jadi lebih melihat sebuah teks itu. Kita nggak ngerasa ketika membaca satu informasi udah tahu segalanya itu. Staying apa ya? Ada istilah kemarin yang saya dapat dan saya suka dari healthy skepticism, artinya yang sehat ya, bukannya kemudian jadi muram dan ini Mhm. wah dunia selalu penuh masalah bukan, tapi ada hal yang kemudian memang sementara kecenderungan yang ada adalah dengan sosial media dan orang masih lebih tahu oh saya tahu kemarin baca ini gitu loh. Tapi apakah kemudian mengkritisi umpamanya mulai dari nasab sumbernya gitu kan, asbabul urutnya dan lain-lain, sisi imparsialitas dari informasi itu gitu. Kita sering bagaimana apa informasi yang didapat sebelah seperti itu sih. Jadi soal algoritma tadi, kebetulan kemarin saya presentasi dan menulis esai pendek, sangat pendek sebenarnya juga nggak belum layak dibicarakan, tapi ya itu tentang digital diplomasi gitu loh. Mhm. Ada dua hal saya cuma karena esai pendek cuma 1.000 kata kurang. Saya takut tadi nggak bisa nulis 1.000 kata, akhirnya bisa, alhamdulillah gitu. Saya bisa fokus. Jadi dua hal yang saya temukan setelah saya coba bikin apa studi literatur singkat saja yaitu tentang balancing dan adaptation. Uh, jadi pertama kalau soal digital diplomasi itu artinya bicara digital diplomasi itu perlu balance. Balance itu artinya dari niatan dan pemahaman tentang teknikal Mhm. gitu. Kita ingin berkomunikasi, tapi karena dalam ruang teknikal tertentu itu akan beda. Contoh karakter teknikal itu adalah karakter Twitter, umpamanya dengan Instagram itu kan beda. Itu juga harus dipahami. Dan kadang-kadang diplomat juga belum tentu paham gitu. Niatnya, wah saya melakukan diplomasi. Tapi di Twitter itu tidak akan sama dengan di Instagram atau mungkin di Facebook gitu. Karakter mana yang bisa sesuai? Itu kan teknik algoritma adalah bagian dari teknikal itu. Mhm. Dan adaptasi. Nah, adaptasi itu artinya tahulah norma-norma itu. Karakter anak Twitter tuh warga Twitter seperti apa, warga Twitter itu hal-hal yang kayak gitu. Nah, kalau kembali tadi algoritma itu tadi bisa membuat ghetto makanya gitu sebenarnya Mhm. dalam ketika kita tidak paham ada algoritma di situ. Mhm. Tuh. Seolah-olah wah ini sebuah pertanda dari Tuhan. Pertanda apaan itu algoritma? Iya, iya, iya. Kadang-kadang kan waktu kalau ini uh, iya gitu loh. Ya kalau saya sih jujur di umumnya di Twitter. Twitter itu kan saya ikut akademik tweet tapi sebagai apa penonton doang saya jarang nge-tweet, saya malas terlalu serius juga atau Mhm. sekalian ekstrimnya saya ikut shit post jok Iya, bapak-bapak kayak gitu-gitu yang iya, penting fun iya, kayak gitu aja Bu. iya. Uh, Ini soal uh, soal ini nih, Cak. Sorry, gua potong. Soal membaca dengan kritis dan apa betul. berbasis critical thinking. Terus ada kaitannya juga dengan internet. Kan kita jadi seperti merasa punya saluran nih. Kita mengkritik sana sini, kemudian menjatuhkan dalam tanda kutip ya tanpa sengaja orang-orang yang kita rasa tidak cocok dengan pandangan kita gitu. Kemudian saling menghujat gitu. Itu sekali lagi gue jadi ingat sama 1984-nya Orwell yang kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan bagi masyarakat banyak, kita berbondong-bondong menghujat gitu. Dan gue ngerasa lama-kelamaan tuh kita kayak gitu. Kita digiring. Kasusnya Yes. Giselle aja waktu itu. Ya nggak? Viralkan Giselle tuh kan sampai ada hashtag kayak gitu kan.
Jadi orang padahal yang melakukan kesalahan seperti Giselle itu banyak banget gitu kan. Nah, Ya. tapi kenapa dia nih yang terus dihujat gitu? Eh, dan gue jadi ingat waktu kita ketemu Budi Dharma dulu, Hmm. itu kan dia nggak pernah mengkritik secara, ya mengkritisi secara ilmiah oke, tapi Hmm. mengkritik sesama sastrawan lah gitu. Kan Hmm. kita nggak pernah dengar Ya. saling menjatuhkan gitu. Nah, ini terkait juga sama semalam nih gue dengar obrolan tentang Hmm. karya sastra lah gitu, diskusi Hmm. buku. Pembicaranya tuh mengeluhkan itu. Gimana kita justru jadi saling menjatuhkan instead of saling membangun, saling mendukung. Justru karena ada kemudahan yang diberikan oleh Global Hmm. Village ini gitu. Ya, Gimana ya. nih, Cak? Ya, kalau kalau soal over criticism itu sebenarnya ya, kejadiannya nggak cuma ini ya, artinya sebenarnya bias atau apa itu juga terjadi nggak cuma di kita yang memang secara literasi rendah gitu ya, di Hmm. negara yang kata literasi tinggi juga bias gitu. Ada terjadi semacam kalau terkait dengan algoritma dan populisme saya belum pernah riset sama sekali ya, tapi dugaan saya kalau mau sok-sok tahu gitu. Karena memang itu membangun semacam apa ya, dibilang ghetto ya bukan ghetto ya, semacam kayak monoculture tanpa sadar, Hmm. ya kan. Terus kemudian keriuhan, bagaimana kemudian kita tahu lah era internet ke warnet, era internet smartphone itu beda komentar. Facebook aja pada Facebook, Hmm. Benar. karena ya itu udah satu beda gitu kan. Eh, Smartphone ini membuat semua orang kemudian bisa memposting apapun. Sementara kalau era warnet harus ada effort dulu gitu loh. Mungkin harus tadinya mau ngerjain tugas tiba-tiba buka-buka sosial media atau gitu. Itu kan dari karakter. Terus kemudian bahkan sebenarnya yang lebih ngeri lagi kemarin ada teman dari Vietnam dia presentasi tentang AI. Tahu kan AI yang Hmm. kita bikin paper dan lain-lain. Bahkan Iya. bisa bisa banyak gunanya. Bahkan ini kan lebih lebih lanjut lagi dari itu gitu loh. Sampai ada temen yang guru dan nanya, perlu nggak sih kita ngajarin gini, karena kata udah murid tuh udah AI, ngapain saya belajar gitu loh. Hmm. Ini sama dengan ketika kita menganggap Google itu tahu semua gitu loh. Kan ada kayak meme tentang apa ya, uh, we must go to library because we know apa yang di internet itu nggak semuanya benar gitu loh. Artinya gitu. Sebenarnya ini kan juga bagiannya di library juga nggak semuanya benar. Artinya kembali lagi ke bahwa tapi paling nggak di library ada semacam apa bisa jejak-jejak ini yang bisa dipilih. Nah, kembali ke soal itu, kalau saya sih memang ini lagi-lagi kan kayak contoh Facebook dan lain-lain itu kan ada AI-nya sehingga dia bisa membayangkan, dan AI itu kalau kata temanku yang orang Vietnam itu dia bilang sebenarnya AI itu bisa tahu kita karena kita mengasih informasi ke dia, dia bisa membaca Hmm. merekam gitu loh. Tapi juga pasti ada bias gitu loh. Contohnya dia ngasih contohnya dengan gamblang, ada gambar orang kulit putih dan orang kulit hitam, yang dianggap potensi kriminalnya tinggi adalah yang kulit hitam. Artinya gini, AI ini punya, kalau teman saya orang yang percaya AI ini baik, tapi juga melihat harus kita harus melihat sisi negatifnya gitu loh. Ada banyak Hmm. hal teknologi yang akan bisa dilakukan AI. Bahkan kalau umpamanya ada film-film Hollywood yang bilang mesin akan menguasai kita, dia masih bilang itu terlalu jauh. Tapi manusia, sorry, menguasai manusia. Tapi bahwa AI menguasai segelintir manusia itu masih mungkin, karena manusia itu uh, memposisikan AI ya lebih lebih dari dirinya. Dia yang apa ya, secara mentally inferior compared to AI. Contohnya adalah mahasiswa yang nggak percaya diri menulis essay sendiri malah percaya AI kan gitu. Gitu kan. AI itu bisa kalau dicari sekarang, bahkan dia bilang AI itu belum canggih gitu loh. Masih banyak kesalahan umumnya dituduh ini. Orang mengkritisi itu masih bisa gitu. Nah, problemnya kan ada aja mahasiswa malas yang menganggap wah tulisannya AI lebih keren daripada. Nah, makanya kemarin ketika ada diskusi, ini diskusi di kelas kami ya, di Latrobe juga nggak terlalu banyak anak Australian Awards-nya, karena banyak kan ke kampus yang lebih besar kayak UniMap dan lain-lain. Tapi justru malah lebih, saya jujur malah menarik ya. Dulu kampus saya di Queensland itu kan lebih gede, lebih banyak orang. Ini kampus kecil ternyata memang lebih hal serunya juga banyak. Jadi Hmm. kita sama-sama anak saya lebih diskusi. Ada, ya itu guru tadi nanya. Jadi saya gimana? Terus kalau saya, gue bilang, saya dari sudut pandang sebagai orang yang pernah belajar.
Mhm. Saya menghargai guru yang membolehkan muridnya untuk bodoh. Saya bilang Hmm. gitu. Saya cerita, saya sudah membunuh kata pintar itu sejak lama karena saya capek dengan ketika over kompetitif soal pintar. Jadi saya ketika saya mau bego ya saya bego aja gitu loh. Iya, dan ketika itu justru malah akhirnya membuat orang untuk mengeksplor itu. And Mhm. you know what? Dan saya selalu ngomong ini ke teman-teman Goodreads. Hal yang membuat Goodreads itu menarik adalah kita bebas memposting apapun selama itu terkait dengan pengalaman kita tentang buku. And we Betul. never judge people taste of reading. Nggak Mhm. ada. Sampai Iya, kalau kemudian, oh orang ini seru ya membaca. Kayak Ijul lah, Ijul kan iya. dulu. Nggak bacaan gitu. Gue membaca Ijul, oh Ijul tuh sukanya gini ya. Walaupun sampai sekarang saya nggak pernah satu selera sama Ijul. Tapi saya tahu Ijul bisa suka itu dan itu selera. So, Mhm. saya ingat masih sama Helvitiana Rosa, kita membahas bukunya Tommy FAW, itu apanya? Iya. Saya suka kertasnya ringan, Hmm. iya sampulnya bagus. Iya, Itu iya, yang iya, membuat it's okay to be stupid, atau it's okay to be apalah gitu loh. iya, Jadi lu iya, nggak usah jadi smart ass. iya. Kan AI itu dikasih ruang karena lu pengen jadi smart, tapi lu are stupid. Jadi jadinya bukan smart bener, tapi smart ass. Mhm. Mhm. Gitu loh. Iya. Itu kalau buat saya sih di topeng gitu loh. Mhm. Makanya eh, 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 itu tadi kalau bilang kalau ada anak sampai kayak istriku dosen ya dengan segala duka sampai satu titik ya gue bersyukur gue cuma peneliti kalau dosen kayak juga nggak cukup sabar di kemarin tuh di guru kami tuh namanya George dia keturunan Greek dia setelah selesai kita puji semua muji dia terima kasih ya sanggup sabar menghadapi kami karena kami ya jujur ada kayak datang telat gimana Mhm. tapi dia sabar banget itu salah satu Mhm. figur guru yang mungkin ya itu tadi akhirnya murid kayak kami gitu ya mau nulis cuma 1.000 kata aja males banget wah apa sih ini kayak gini juga nggak dinilai kan gitu tapi Mhm. kan dikerjain saya Mhm. tetap bikin PowerPoint yang secara serius dan ternyata juga mendapat sambutan menarik gitu-gitu gitu artinya setiap orang berusaha ini nggak ada yang perfect tapi kemudian tiap orang berusaha menampilkan sebisa mungkin karena Mhm. Facebook dan lain-lain itu kayak pernah ada kasus ini kan anak yang kata tulisannya keren tapi ternyata isinya kosong gitu Iya, itu iya. ya sama kita juga kalau saya dalam contoh kecil lain juga pernah ngalamin bagaimana kita suka menggunakan istilah-istilah keren biar kelihatan pintar padahal Pintar. ya itu cuma Mhm. recording doang gitu kan Eh, kayak ya apa betul. sih gitu. Mhm. Kayak ngomong kopi aja awal-awal yang lagi booming ini acidity-nya pret gitu kan gitu gitu sama Padahal tergantung lidah itu kan padahal. iya bahkan Hmm. habit ngominnya gimana gitu gitulah jadi Iya. intinya eh, kalau saya sih kembali ke tadi algoritma tadi itu sebenarnya entah gimana karena gini ya saya bukan ahli matematik tapi pola path dependent itu kayaknya menjadi kuat di algoritma path dependent itu semacam gini kausalitas itu ditentukan apa yang jadi contoh ketika ada contoh ada 3 bola ini contoh yang paling simpel lah ya mungkin nggak terlalu cepat ada 3 bola warna biru kuning dan hijau ketika hari pertama kita ngambil bola kuning maka bola kuning akan ditambahkan ke dalam satu kotak itu jadi ada Hmm. 4 ada 2 kuning hijau dan biru kedua gitu terus gitu jadi semakin itu diulang dia akan semakin membesar probabilitas untuk muncul Mhm. gitu kan lo ngeklik buku oke ditambahin 1 buku ngeklik buku lagi tambahin 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 akhirnya muncul buku Mhm. Hmm. so ada repetisi padahal kita mungkin perlu ruang bahwa di luar itu ada yang lain gitu. Memang contoh ya contoh istilahnya kan makanya saya coba sebenarnya ngelihat kayak teman yang lain itu apa sih di web page-nya kadang-kadang saya lagi iseng suka gitu oh ternyata orang ini kayak gini dan itu juga mempengaruhi siapa yang muncul kan ya gitu itu Mhm. dan kita Mhm. yang penting satu tahu bahwa yang tampil di Facebook di Instagram tuh nggak real yang real tuh yang lebih interaksi itu kan Iya, iya. kayak gitu. Makanya itu tadi soal menjudge itu tadi kan kayak contoh kadang-kadang kayak sastrawan lah ya saya jujur saya saya zaman dulu eh, apa ya dulu Mas Ikrar apa yang ngomong ya ya mungkin ini juga terlalu judgmental tapi benar juga sih sastrawan itu kadang-kadang kalau bagus lagi berkarya ya tapi kalau lagi ribut ragunan juga keluar mulutnya sisi lain dari seniman lah ya Iya, sisi lain dari seniman gitu iya, iya. Ya zaman-zaman sidang penyair dulu sidang DKJ zaman-zaman jotos-jotosan iya juga kan. Hmm. iya itu Eh, aneh lah sangat-sangat tidak sastrawi itu Padahal mereka yang mengajarkan halus budi bahasa ya. Iya, itulah makanya di sisi lain
apa yang kalau kembali ke BBM itu, saya jujur kalau ini agak subjektif ya. Saya termasuk orang yang agak-agak anti heroisme. Itu saya nggak usah lah hero. Kita tuh cuman mungkin agak kalau dalam bahasa Gus Paham mirip gitu loh. Lu kenapa sih bisa begitu? Ya karena ditakdirin aja lah. Sama Iya. kayak saya sekarang lu bisa sekolah gimana? Saya malah jalur sekolah doa ibu dan anak. Intinya jangan pernah bahwa lu udah ini. Maksudnya karena itu lebih enak loh buat saya ya pribadi. Betul. Ya, Iya, ya. udahlah gitu. Bukan berarti kita nggak ambil tanggung jawab. Jujur, kita tetap ambil tanggung jawab. Saya melakukan ini untuk dapat sekolah ini, mencari IELTS, gini-gini. Itu tetap ada usaha ke sana. Tapi apakah Hmm. gara-gara IELTS saya bagus? Apa gara-gara proposal saya keren? Enggak. Kemarin saya bisa diacak-acak itu. Itu Itu ini ada Eko di belakangnya iya, ketawa. ini juga sama ini. Ini baru ketemu profesor dia. Sama dia. Hmm. Ini nanti tukang bikin drone ini. Itu Iya, ya. maksudnya. Jadi apa ya, hidupnya lebih enteng gitu ya, Bismillah Benar. aja. Udah gitu Iya. loh. Kadang kan sastrawan juga gitu. Eh, eh, Harus dapat Kalau ini Nobel ya. atau enggak atau ini saya ingat ini almarhum Remi Silado dengan puisi belingnya. Hmm. Puisi beling itu kan semacam dekonstruksi terhadap kemapanan bahwa puisi itu harus begini, harus begitu. Iya. Makanya beling ya. Iya, sama dengan buku Goodreads itu pada awalnya yang membuat Goodreads fun itu adalah semua orang bisa bisa ketemu tiba-tiba hai oh gini ya oh gini. Hmm. Iya. Dan jujur ya terlepas bahwa tapi kayaknya Goodreads algoritmanya nggak sebrutal Facebook ya, kita nggak ketemu kayak contoh gue tetap bisa ketemu Ijul ya kan, Hmm. ya kan, ya kan, Hmm. bisa ketemu arti oh ini kan beda tapi bisa ada Iya. beririsan gitu ya, Iya. muncul di timeline awal-awal Iya. itu ya. Iya. Itu yang menarik gitu loh. Ada selera Hmm. banyak gitu kan. Ada Eri yang tiba-tiba ngomongin apa sih dulu Pride and Prejudice awalnya Hmm. kan. Hmm. Itu Gitu. juga Ada eh, apa Fifty justru Shades malah of tanpa Grey. algoritma itu iya iya 50 Shades of Grey gitu. Justru Hmm. malah tanpa algoritma yang terlalu tanpa kontrol kan. Apa Iya. kalau bahasanya 84 apa lah 1984 Big Brother Hmm. apa Big Brother yang mengawasi itu Big apa Brother. panopticon. Hmm. 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 Big Brother atau Panopticon istilahnya sesuatu invisible hand yang sebenarnya juga Iya. nggak invisible banget there gitu. Nah, gitu Hmm. kan. Itu kalau aku sih ngelihatnya ke sana jadi Hmm. eh, bahwa sosial media itu sebenarnya bisa tanpa algoritma yang kayak gitu ya mungkin ini pengalaman orang awam ya dan Hmm. itu fun ya kita pengalaman di Goodreads kan fun ya maksudnya dulu Iya. tuh Goodreads dulu kan ada orang baca ini sautin gitu dan orang juga Iya. nggak harus pintar kan Iya. pemikirannya gitu kan. Yang penting fun-nya. Itu kan itu sementara kayak contoh nggak usah gini lah saya di Twitter juga setiap bahkan ketika ngomongin eh, kantor aja saya suka ketawa-tawa itulah saya bilang ya itulah dunia ini kadang-kadang semakin banyak orang ngomong makin ketahuan bahwa dia sebenarnya nggak tahu gitu tanpa bermaksud sok bijak dengan kutipan itu ya tapi maksudnya Ya. memang iya gitu loh. Kemudian ya saya respect saya mengambil banyak manfaat dari Twitter umpamanya contoh ada akun yang menyediakan tentang buku-buku how to bagaimana buku-buku sharing link sharing publikasi itu saya menikmati sekali tapi juga ada banyak orang yang kemudian kenapa ya orang ini gitu loh maksudnya gitu ya Mhm. itu yang membuat saya sih saya masih menggunakan sosial media saya masih menggunakan Twitter dengan kebutuhan itunya saya menggunakan Instagram Facebook masih lah dikit-dikit gitu kan Mhm. tapi juga kemudian entah gimana mungkin memang karakter saya ambivert ya kalau lu lagi saya pernah tuh ketemu ada teman saya lupa jadi ngomong lu tuh emang kayaknya kalau posting tuh buat lo ya iya gue nggak pernah peduli soal ini apa justru malah Like apa eh, gimana ya? iya 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 Mhm. karena memang jujur sebenarnya kalau mungkin kalau gue dijadiin orang terkenal mungkin gue orang yang kikuk kenapa nih gitu karena ya Mhm. energi gue malah nggak cocok di situ gitu loh Mhm. gue cocok dengan sebagai orang yang nggak kelihatan ya kalau lagi mau ini even sampai kemarin ya gue di sini di AS kebetulan di Victoria sini di negara bagian Victoria berapa kampus yang baru nerima mahasiswa AS yang ngumpul dari Melbourne dari Victoria Uni dari RMIT dari La Trobe ya Monash nggak ikut nggak tahu kenapa gitu kan nah, ngumpul itu kan besar ya di kayak di pub gitu tapi ngumpul ya dikasih minuman dan cemilan ya gue tuh tiba-tiba memang menyadari emang ya gue nggak nyaman di tempat ramai gini gue duduk di pinggir tetap aja tapi ngeliatin orang-orang gitu oh gini-gini ya itu dia makanya tapi di dunia yang kayak gini ada orang-orang yang dikasih panggung dan dia sangat menikmati dan itu yang mungkin modelnya gitu ya
jadi Hmm. influencer. Kemarin Ya, ya istriku nulis beberapa tentang itu, dia kata sebenarnya ini juga mempengaruhi karena kalau di dunia akademik matinya otoritas, di pola komunikasi gatekeepernya berubah. Dulu ada koran-koran, ada gatekeeper, semacam ya. ya mereka bisa dikatakan bukan kontrol ya, kayak ada standar tertentu. Kita Ya. membaca Kompas, Tempo dengan ya perspektif mereka ada di situ, tapi paling nggak ada semacam standar validasi. Nah, Hmm. dengan standar validasi influencer ini kan beda ya. Satu, nggak semua influencer punya otoritas teknis tentang hal yang sedang dia bicarakan gitu kan. Tapi mereka punya pengikut gitu kan. Hmm. Hmm. Ya, memang sebenarnya udah banyak sih penelitian tentang kayak sosial media dan penguatan kanan, kayak kita tahu Trump dengan Facebook kan ada cerita tersendiri kan, bagaimana Trump menang, Ya. bagaimana pemerintahan masyarakat di Amerika melalui Facebook juga terasa sekali Ya. kayak gitu. Itu yang memang kemudian dalam beberapa catatan sosial media punya dampaknya tersendiri. Mungkin suatu saat saya sebenarnya ya challenge buat orang yang ngerti itu ya, algoritma itu, mungkin algoritma itu membuat orang untuk tahu bahwa ada yang sama tapi ada juga yang beda gitu. Ya. Mungkin Hmm. itu ya mungkin Terakhir nih, atau Cak. hmm, Terakhir. eh Apa namanya? Kalau lo jadi Romo Mangun hmm, dan melihat situasi sekarang yang udah kayak gini nih, tapi hmm, ternyata masih ada juga fenomena-fenomena yang ditulis di burung-burung manyar itu terjadi hmm, sekarang. Kira-kira lo akan nulis apa? hmm. Apa ya? Ya pertama, kalau kalau dari perspektif Mangunian, bagaimana mencari ruang individu di tengah umpamanya masyarakat yang semakin kayak contoh kelompok ini kelompok itu, lu nggak tahu ini nggak gaul kan gitu ya, Hmm. ya kan, iya Hmm. kan gitu ya kan, Ya, lagi di iya. ini lo di Twitter lagi ini apa sih, Hmm. so it's okay to be different, so it's okay to just to be yourself dan enjoying dalam istilahnya, tapi ya pokoknya nggak harus semua di internet ikutin, mungkin itu ya kalau yang relevan dengan Roma Mangun sekarang ya. Hmm. Kalau dulu ketika nasionalisme harus kemudian diartikan A gitu loh, sementara ada pilihan Seta Dewa, Hmm. sekarang ini dengan tren sosial media harus begini begitu, it's okay to be apa ya, Cooper gitu loh. Mungkin Hmm. Coopernya bukan dalam konteks menurut orang-orang yang rame di sosial media ini Cooper, tapi menurut gua nggak Cooper. Jadi ada antitesis macam perlawanan bahwa individu itu tetap ada di tengah uh, algoritma yang makin menguatkan komunalisme itu, ya kan? Hmm. Algoritmanya menguatkan kelompok-kelompok gitu. Seolah yang keren tuh yang tahu sedang perdebatan ini, yang ini kita nggak tahu dan cupunya ada apa ya, dan kita tetap enjoy dengan kita ya itu mungkin Mangunian versi sekarang kayak gitu kali ya, tapi lu punya tujuan hidup yang jelas, bukan Ya. kemudian jadi orang yang nggak peduli gitu loh. Hmm. 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 You do Nggak it yourself, patetik juga ya. melakukan peran lo, iya nggak patetik, Hmm. artinya bukan kemudian ini, tapi dia lu punya tahu tujuan lu nggak harus didikte oleh kemudian tren dan tren gitu. Hmm. Sementara kan itu kengerian yang paling jelas ya, mencontoh anak sekolah sekarang pengen apa jadi YouTuber Hmm. populer gitu loh. Padahal Hmm. populer itu nggak cocok dengan semua kepribadian kan seperti tadi gitu loh. Ya. Gitu. Ntar malah sakit kalau ketika nggak cocok. Ya, memaksakan diri ke situ kan kita nggak tanpa sadar lu mengorbankan hal yang paling apa ya, fitrah dalam diri lo. Lu tuh sebenarnya orang yang senang gini. Tapi karena Hmm. wah orang semua harus keren ya, gue pengen ikut ah. Wah, itu ngeri tuh. Gue nggak tahu Ya. dampak psikologisnya, itu penelitian lain lah. Hmm. Kasih ke psikolog. Mm-mm. Ya. Gitu. Udah Itu ada sih. sih bukunya, tapi gue lupa dan ya nantilah kita obrolin lagi Ada ya? kapan-kapan. Ada. Oh gitu. Oh, oke. Iya. Oh ada ya, udah ada. Sama ya Udah. concernnya kayak gitu ya. Iya. Di tengah sosial media gini Iya. kayaknya kalau nggak tahu tuh jadi kayak dosa banget gitu ya. Iya. Iya. Ya, Hmm, yang nggak gitu. populer, nggak tahu Gitu apa-apa kali itu ya. nggak apa-apa Mangunian tuh ke gitu. sana. Mhm. Hmm, Iya. iya. Oh ya, ya itu kayak istilahnya ngebayangin anak kayak gitu-gitu istilahnya. Karena kan apa ya, mereka digital native ya. Gue kemarin tuh ketemu sama orang, wah digital native. Memang digital native ini beda. Jadi kita nggak boleh juga memaksakan. Tapi di satu sisi kita tahu bahwa debat antara individual dengan komunal ini akan terus ada karena ini debat perennial, ini debat panjang lah ya, nggak pernah ini. Tapi maksud gue untuk
kayak ke skala pengen jadi benerin AC, itu kan sesuatu hal yang buat gua menarik ya, kayak gitu loh. Itu tetap harus ada. Suatu saat nggak harus, dan kita ingat, gue bersyukur karena momen ketika teenage SMP lah, gue selamat dari bullying atau kemudian menjadi yang bukan gue gitu. Gue tetap enjoy tuh dengan segala kondisi gini gitu kan, ya kan sekolah itu kan, karena beberapa orang juga nggak, dan bicara komunal dan individual tadi, kalau saya tadi ngomong nasional, ini kan level yang kelompok kecil ya, ya Mhm. kan, lu nggak sama terus ada bullying, ini kan yang ini konkret ya. Gue ngomongin Mangunian dalam versi yang lapangannya ke sini kalau, Hmm. dan moga-moga tahu gitu. Makanya ya pokoknya semoga beruntung lah. Kalau gue sih merasa beruntung bahwa pada periode itu gue selamat entah gimana gitu loh. Nggak pernah ngerasa minder, nggak merasa gue nggak harus kayak gitu. Gue zaman SMP, gue SMP ada senang-senang bolosnya, ada berburu komik juga udah pernah gitu, ke rel gitu nyari-nyari karena Mhm. pengen dapat komik murah gitu. Tapi tetap nggak ada sih temen yang nemenin gue, dan gue Iya, enjoy aja gitu loh. Gue nggak iya, ngerasa bahwa gue kuper gitu loh, iya, karena gue nggak mau juga jadi orang yang pergaul gitu. iya, Ya udah benar-benar. Mhm. gitu. Iya, pengalaman Pokoknya ya kita udah. sama sih. Ya lu Heeh. bayangin gue sekolah di yang lokasinya di pusat pergaulan ibu kota gitu kan. Oh ya, lintas melawai. Gitu. Sementara gue hobinya di British Council nongkrongnya gitu kan. Iya. Itu ya tapi gue enjoy dengan diri gue yang seperti itu. Kenapa enggak Ya, gitu? nggak ngerasa bahwa kita, aduh kok nggak bisa kayak dia ya gitu. Ya Aha, alhamdulillah banget ya kayak gitu ya. iya, Enggak, gue di sini gue udah gitu, gue bisa, gue seneng gitu. iya, Dan iya, memang senang gitu loh. Itu benar. itu itu yang, karena itu yang mementing kalau buat gue, buat anak kecil selama dia tahu ini, karena kadang-kadang kasihan kalau ketika kepepet harus gara-gara temennya lo ini. Iya, ya itu yang gue pupuk ke anak gue sih. Mm. Ya nggak apa-apa, kamu senengnya nyusun-nyusun kardus bekas buat jadi AC, kenapa enggak? Kalau kamu seneng itu, Iya. ya Nanti tahu nikmatin. sendiri tuh manfaatnya gitu kan. Iya. Mhm, mhm. Ya mungkin Awi juga udah mulai apa nih sekarang? Iya, biasalah dia ini nempel-nempel cerita temennya gitu-gitulah. Hmm. Hmm. Ya. Iya, iya. Mm-mm. Oke deh, Ya Cak. udah, mudah-mudahan ntar kita bisa ketemu lagi ya. Oh iya, gue sempat Mm-mm. keinget kita masa-masa bisa nongkrong sampai jam 1 pagi. Iya, udah. Udah lewat kayaknya ya masa-masa itu ya. Justru kerokan kalau sekarang gua. Iya, gue sementara sekarang jam 4 udah harus bangun. Nyiapin itu ya, skala Ya, dan lain-lain. skala dan lain-lain. Dan me time gue tuh jam 4. Jam 4 pagi I- sampai kira-kira oh, jam 5:30 lah. Itu bisa hmm. nulis, bisa baca, bisa. Ini gua harus ke situ nih, Lid. Kan udah mulai. Gua kan kemarin itu harus udah bikin annotated bibliografi Mhm. tiga tiga pathway gitu-gitu lah. Itu gue Hmm. sudah mulai kerja. Ya mungkin besok gue masih pakai alasan buat ngepel-ngepel beres-beres rapi-rapi habis itu. Tapi gue udah kerja. Oh Kerjanya gitu. bisa di sini atau di situ, ada satu ruang di mesin meja kerja di kamar situ. Tapi kalau di Mhm. sini kan lebih lega. Gue kadang-kadang kalau kerjanya terlalu sempit, kan apalagi depannya tembok tuh gue kagak nyaman. Kalau gini masih bisa ngeliat, pusing ngeliat keluar ini kan. Ini kan kayak Eh, parkiran, kan unit sih kayak townhouse gitu. Jadi gue masih bisa kalau lagi megang masih ngeliat kanan kiri. Dan itu oh harus gitu. dibangun habit kan memang kan ya. Iya kan? Iya. Lu mau apa pokoknya jam segitu lu harus udah melakukan itu gitu. Mau Mm-mm. stuck ada alasan stuck nggak stuck, lu baca itu kayak gitu gitu. Iya. Iya. Itu akhirnya ke pola. Jadi mau gue tidur jam 12 pun, jam 4 gue udah kebangun, udah jam badan dan nagih kalau nggak dikerjain. Kemarin tuh gue ngontak dosen di UQ yang bantuin gue, yang ngasih rekomendasi gue, dia bilangnya senang gitu. Terus, memang orangnya baik ya. Dia kasih rekomendasi buku, nanti gue bisa share itunya, ebook EPUB-nya, lebih ke Hmm. how to gitu, tapi tentang hiperfokus atau apa bukunya. Jadi kayak oh iya ya, membagi waktu, mulai dari membagi waktu, membangun daily habit gitu gitulah intinya. Lu harus tahu ada beberapa diagram ini gitu. Sebenarnya sih kalau dibaca ini cuma kan yang ini karena buku how to, artinya lu tinggal prakteknya kan gitu. Hmm. Dan mulai ini gue share, coba gue share tuh. Mm-mm. Boleh. Oke, Cak. Oke. Makasih banyak. Sip. Yuk sama-sama. Semoga kita bisa cepat kopi darat lagi. Entah gue yang ke sana Siap. atau lo Ya, pulang. ya nanti pokoknya Iya. ada apalah. Yap.
Gitu ya, Lit. Thank you, Lita. Oke, Paling nggak minggu gua ada kerjaan lah ya, iya, daripada ada sip. teman gua juga. Kalau nggak ada bentak aku sendirian. Ya, Lit ya. Yuk, Oke, Assalamualaikum. Salam. Oke, teman-teman Wahana Kecil, terima kasih sudah menyimak obrolan kami bersama Danto Srianto. Ketemu lagi di obrolan Wahana Kecil berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.